Assalamualaikum, selamat pagi. Ah, Semoga hari ini kita selalu dan hari selanjutnya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siap buat belajar? Ya. Hari ini kita lanjutkan materi yang sebelumnya ya, masih di materi laju reaksi. Kemarin di pertemuan yang lalu kita bahas tentang faktor-faktor yang mengaruhi laju reaksi. Ada 4, 1 konsentrasi, 2 luas permukaan, 3 suhu, 4 katalis. Sekarang kita masuk ke KD yang kedua, menghitung order reaksi. Sebelum menghitung order reaksi, kita lihat dulu atau kita review dulu ya. Apa sih laju reaksi? Ini ya, dapatkan rumusnya perubahan konsentrasi per perubahan waktu atau sama dengan D C per dt. Misalnya saya punya persamaan reaksi P tambah Q jadi PQ. Maka kalau kita sama-sama cari rumus laju reaksinya, V sama dengan ya seper, kalau saya berikan koefisien misalnya seper A konsentrasi P per T sama dengan seper B konsentrasi Q per T sama dengan seper C konsentrasi PQ per T. Ini data ya, atau perubahan sama, ini perubahan, ini perubahan. P dan Q ada pada reaktan. Pada reaktan, konsentrasi semakin berkurang, maka tandanya negatif. Sedangkan PQ ini produk. Pada produk, konsentrasi bertambah, maka harganya positif. Misalnya, saya contohkan ke senyawa ya. Saya punya 2N2O5 gas. Jadi 4NO gas tambah 3O2 gas. Nanti cari rumus lajunya. Rumus lajunya lihat. Ini ada koefisiennya. Min setengah delta N2O5 per delta T sama dengan min maaf ya, ini udah di hasil reaksi, maka plus 4 delta NO per delta T plus sepertiga O2 per delta T. Nah, ini karena hasilnya ada 2, maka plusnya ada 2. Seandainya dijalankan atau misalkan pada persamaan laju reaksi, mencari laju reaksinya pada persamaan reaksi ini. Jadi kalau dibuat grafiknya, ini konsentrasi, ini waktu. Ya, ini konsentrasi, ini waktu. Maka kalau dia jadi produk, konsentrasinya bertambah. Ini kalau di produk, karena bertambah maka tandanya positif. Sedangkan kalau di reaktan, ya, dia akan menurun. Salah ya, menurun. Dia akan menurun. Kalau di reaktan dia akan menurun. Nah, begini di reaktan. Karena menurun konsentrasinya, maka tandanya negatif. Nah, sini ya, berarti kalau produk bertambah, reaktan berkurang. Laju berhubungan dengan laju berhubungan dengan konsentrasi. Maka kita bisa cari persamaan laju reaksinya. Ini persamaan, ini lajunya ya, ini rumus lajunya. Persamaan laju reaksinya, jadi seandainya kita punya A tambah B. Misalnya saya punya A tambah B, jadi C tambah D. Saya berikan koefisien A, B, C, D.
Dia berdefinisi seperti itu. Kan tadi laju reaksi berhubungan dengan konsentrasi. Jadi rumus laju reaksi berhubungan dengan konsentrasi. Konsentrasi apa? Reaktannya, bukan produknya. Maka kalau dibuat rumus persamaan laju reaksinya, simbol V sama dengan konsentrasi A dikalikan dengan konsentrasi B. Harga laju reaksi ini bisa sama dengan konsentrasinya, juga bisa tidak, karena tergantung dari orde reaksi. Ya, orde reaksi ini bersifat, jadi orde X. Orde X ini menyatakan orde ini reaksi zat A. Kalau Y ini menyatakan orde reaksi zat B. Jadi tadi orde reaksi ini signifikan ya. Orde reaksi ini nilainya signifikan. Apa sih maksudnya signifikan? Signifikan itu jadi dia berpengaruh terhadap harga laju reaksi. Karena bisa bernilai besar, bisa bernilai kecil. Sama dengan konsentrasi. Jadi orde reaksi ini mempengaruhi konsentrasi masing-masing zatnya, juga mempengaruhi harga dari laju reaksi. Misalnya, saya punya konsentrasi A pangkat 2, konsentrasi B pangkat 1. Kalau saya buat 2 pangkat 2, maka dia 4. Kalau saya buat 3 pangkat 2, maka lajunya 9. Ini harga P-nya ya. Ini harga P-nya 9. Sama ini B. Ini saya buat kalau 2 pangkat 1 dia 2. Kalau 3 pangkat 1 dia harganya 3. Jadi orde reaksi mempengaruhi konsentrasi masing-masing zat per reaksi, juga mempengaruhi harga laju reaksi. Makanya dia bernilai signifikan. Sekarang kita masuk ke cara menentukan laju reaksi. Jadi sebelum kita cara menentukan orde laju reaksi, ini V ya, F-nya. V sama dengan laju persamaan laju reaksinya. Rumus persamaan laju reaksinya ya. Konsentrasi satuannya molar per sekon. Molar per sekon. Karena pada pencarian harga laju reaksi ada nilai tetapannya, maka diberikan K. Jadi K sama dengan nilai tetapan. A ini konsentrasi zat A. B konsentrasi zat B. X orde reaksi zat A. Y orde reaksi zat B. Ya, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana sih cara mencari orde reaksi. Siapa sih ya? Cara mencari orde reaksi. Tadi ke laju reaksi ya. Laju reaksi itu tadi rumusnya sama reaksi V sama dengan K konsentrasi A pangkat X atau M boleh ya. Pokoknya ordenya boleh simbolkan apa aja. Jadi setiap laju reaksi memiliki nilai tetapan. Tetapan ini pengaruhi harga laju reaksi ya. Tetapan jikalau semakin kecil, maka harga atau laju reaksinya semakin lambat. Begitu juga nilai konsentrasi A dan B bisa dipengaruhi oleh harga ketetapan. Penentuan laju reaksi itu bisa ditentukan oleh 3 variabel. Jadi penentuan harga laju reaksi bisa ditentukan oleh 3 variabel. Yang pertama, 3 variabel penentu. 3 variabel digunakan untuk penentuan laju reaksi. Penentu laju reaksi. Pertama, variabel bebas.
Variabel bebas ini variabel yang bebas mau diubah-ubah, jadi dia bisa berubah-ubah. Misalnya pada konsentrasi sama suhu. Jadi selalu bisa diubah-ubah konsentrasi dan suhu. Yang B variabel kontrol. Yang B variabel kontrol. Variabel kontrol ini kebalikan dari variabel bebas, dia nggak bisa diubah-ubah atau dia harus tetap aja nilainya. Ya, yang C variabel terikat. Kalau variabel terikat ini bisa berubah karena adanya variabel bebas. Jadi yang variabel penentu laju reaksi itu ada 3, bebas, kontrol, terikat. Dari ketiga variabel ini kita bisa menentukan, kan tadi ya ini bisa diubah-ubah. Misalnya kalau berapa sih harga laju reaksi jikalau suhunya dinaikkan, yang lain tetap. Atau berapa harga laju reaksi jika konsentrasi dinaikkan, yang lainnya tetap. Itu yang maksud dari variabel bebas. Jika penentuan ya, jadi kalau misalnya laju reaksinya yang dinaikkan konsentrasinya, misalnya yang pertama dinaikkan konsentrasinya, misalnya dari variabel itu, misalnya jika konsentrasi dinaikkan, dinaikannya A kali atau X kali atau berapa kali, ternyata laju reaksinya jadi B kali, ya maka bisa diambil ke rumusnya. Jadi A orde sama dengan B. Ordenya kita nggak tahu berapa harganya. Jadi kalau konsentrasi naikkan A kali, maka laju reaksi menjadi B kali. Ini laju reaksinya ya, V-nya bisa menjadi B kali. Terus dari variabel itu bisa lagi kita dapatkan rumus. Yang lainnya misalnya suhu sekarang, tadi konsentrasi, karena yang bisa dibebas ya, suhu. Bisa buat suhu jadi V kalau suhu yang diubah-ubah. Jika suhu ubah-ubah maka rumusnya menjadi B delta T per T P0. Nah ini perubahannya ya. Terus jika perubahan tersebut dihubungkan dengan reaksi waktu, maka kalau misalnya dihubungkan dengan waktu, ini kan ada konsentrasi ya, di delta T per A ini suhunya. Kalau dihubungkan dengan waktu maka T1 sama dengan jadi 1/B delta T per A kali T0. Nah ini rumus laju reaksinya yang berhubungan dengan variabel tadi. Kan kalau variabel bebasnya ada konsentrasi dan suhu. Ini kalau konsentrasi naikkan atau diubah-ubah. Ini kalau suhu yang diubah-ubah. Nah, sekarang kita ke penentuan dari rumus-rumus ini. Gimana sih cara mencari order reaksi? Penentuan order reaksi. Order reaksi itu nilainya bisa juga diambil dari koefisien jika reaksinya dalam keadaan lambat, ya. Jadi reaksinya dalam keadaan lambat. Maksudnya dalam keadaan lambat bertahap. Jadi penentuan bisa diambil dari koefisien jika reaksi dalam keadaan lambat. Maksudnya keadaan lambat bertahap, tidak langsung pada produk akhir. Misalnya
2A 2 gas ditambah 3B 2 gas jadi 2A 2B 3 gas. Tahapnya ini ya, ini contoh sama reaksinya. Tahapannya dia ada 2. Tahapannya 2A 2 gas 2A2 tambah B2 gas jadi 2A 2B gas. Ini yang lambat, ini yang belum jadi. Jadi 2A 2B gas ditambah lagi 2B 2 gas baru jadi 2A 2B 3 gas. Nah, kalau ini kan langsung ya, kalau ini bertahap, maka ini bisa dijadikan nilai order reaksi. Maka V-nya bisa dicari dari Ka ya, Ka lihat A-nya punya koefisien 2, B koefisiennya 1. Maka ini bisa jadikan nilai order jika reaksinya lambat. Sekarang yang kedua. Ya, ini yang pertama, penentuan order reaksi. Jadi order reaksi bisa dicari dari nilai koefisien jika reaksinya lambat. Sekarang mencari order reaksi yang kedua. Biasanya memakai data percobaan. Data percobaan. Ini percobaannya 1, 2, 3. Zat A dalam satuan molar, zat B dalam satuan molar. Ini nilai V-nya 0,5, 0,5, 1. 0,5 1 1 V-nya 1,6 10 min 4 3,2 10 min 4 3,2 10 min 4. Sekarang yang ditanya harga order reaksi total, rumus laju reaksi sama harga. Percobaannya, rumus percobaannya 2A tambah B2 jadi 2AB. Nah, ini rumus persamaan reaksinya. Kan cari harga order reaksi total berarti X tambah Y. Rumus persamaan laju reaksi sama harga K. Sekarang ke pertama, kita cari order reaksi total. Sebelum kita cari order reaksi total, kita tulis rumus persamaan laju reaksi keseluruhannya. K zat A pangkat order X, zat B order Y. Jadi dari X dan Y dulu. Sekarang kita cari order X. Kalau mencari order X, carilah di zat B di zat B yang sama konsentrasinya. Jadi Kak, saya ulangi. Jika mencari order X di zat A, maka carilah di zat B yang sama nilai konsentrasinya. Baliknya, kalau mencari order Y di zat B, maka carilah di konsentrasi zat A yang sama nilainya. Itu ya. Jadi kita pakai perbandingan. Perbandingannya terserah kamu mau berbalik ke mau enggak, misalnya 1:2 atau 2:1 tergantung, terserah kamu, terserah kalian. Yang penting
bisa dipangkatkan. Sekarang kita cari orde X, berarti orde X cari di A. Kalau cari A berarti cari di B yang nilainya sama. Kebalik ya, yang nilainya sama. Berarti V3 per V1. Nih, V3 di B sama. V3, di B sama ya. Jadi 3:2, maaf. 3:2. Ya, 3:2. Berarti K3 banding K2. A P berarti 3 banding P2 sama dengan K3 banding P K2. A pada keadaan 3 orde X atau orde sama ini aja, bisa juga ya. A pada keadaan 3 dan A pada keadaan 2 orde X banding B pada keadaan 3 banding B pada keadaan 2 orde Y. Kita masukkan angkanya. P3 3,2 10 min 4 banding P2 3,2 10 min 4. Masukin A pada keadaan 3 1 bagi 0,5 orde X. B pada keadaan 3 1 B pada keadaan 2 orde Y. Ini sama hapus, ini sama hapus ya kan. 1 sama dengan 1 per 1 per 2 orde X. 1 sama dengan 2 orde X. Maka X sama dengan 2 pangkat berapa sih harganya 1? X nya pasti 0. Berarti orde X 0. Dan kita cari orde Y. Balikannya, kalau cari orde Y maka carilah di konsentrasi A yang nilainya sama. Konsentrasi A nilainya sama berarti 2 banding 1 ya. Berarti V2 per V1 sama dengan K2, ini K-nya sama ya, kita hapus ya, per K1. A pada keadaan 2 banding A pada keadaan 1 orde X. B pada keadaan 2 banding B pada keadaan 1 orde Y. Kita masukkan harga V-nya. V2 3,2 10 min 4 banding 1,6 10 min 4. K2 per K1. A pada keadaan 2 0,5 per 0,5 orde X. B pada keadaan 2 1 per 0,5 orde Y. Ini habis 32 berarti setengah ya, 3,2 setengah sama dengan ini habis berarti 1 orde Y. Betul? Oh, 3,2 2 ya? Bukan setengah, maaf. 32 bagi 16 2. Ini 1 bagi setengah 2. 2 pangkat berapa hasilnya 2. Maka Y sama dengan 1. Jadi kita dapat orde X-nya 0, orde Y 1. Maka yang pertama orde reaksi total. Orde reaksi total sama dengan X tambah Y sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi orde reaksi totalnya 1. Nah, rumus laju reaksinya. Rumus umum V sama dengan K A pangkat orde X B orde Y. K A X-nya 0 ya, B 1. Karena berapapun pangkat 0 nilainya 1. Jadi ini 1, ini B 1 atau sama dengan V sama dengan K B. Nah, rumus laju reaksinya. Sekarang harga K-nya. Harga K boleh dipakai percobaan yang mana aja.
Kita pakai percobaan nomor 1 ya, harga K-nya. P1 sama dengan K1 konsentrasi A1 X konsentrasi B1 ODY. Masukin nilainya 1,6 10 min 4. K yang dicari, A-nya 0,5. A-nya kan kita nggak pakai ya, kita pakai rumus ini. Tadi A-nya pangkat 0, B-nya 0,51. Kalau 0 kan sama dengan 1, berarti K 0,5 pangkat 1 0,5. 1,6 10 min 4. Maka K sama dengan 1,6 10 min 4 dibagi 5 10 pangkat min 1. Saya buat 16 10 min 5 dibagi 5 10 min 1. Naikin ke atas ya. Ke atas dia punya utang 5 bayar 1, berarti 16 10 min 4 dibagi 5. 16 dibagi 5 kita bagi dulu. 16 bagi 5 dapat 3. 15 10 dapat 2, berarti 3,2 10 pangkat min 4. Ini nilai tetapannya atau harga K-nya. Ya, ini contoh mencari order reaksi yang pertama. Sekarang kita berdasarkan data percobaan ya. Sekarang cara mencari order atau cara mencari angka atau yang lainnya di rumus laju reaksi dengan soal yang berbeda. Saya contohkan soal yang kedua ya. Ini saya hapus dulu. Ini tadi pakai data percobaan. Kan kita berhubungan dengan suhu. Suatu reaksi mempunyai rumus laju reaksinya P sama dengan K P2Q. Jika konsentrasi masing-masing reaksi diperbesar 3 kali, diperbesar Nah, jika soalnya seperti ini. Laju reaksi punya rumus laju reaksinya V sama dengan K P kuadrat, P ordernya 2, Q ordernya 1. Maka mencari, kita pakai rumus laju reaksi yang paling gampang. Caranya ya bisa, cara yang pertama dia ada 2 cara. Jadi pada cara yang pertama kita pakai keadaan. Ini cara yang pertama, kita pakai keadaan kalau P1 ya, maka Q-nya pun 1. Kalau P3 maka Q-nya pun 3. Jadi kalau P-nya 1 ya, maka harga Q-nya pun 1, konsentrasi sama. Tapi kalau diperbesar 3 kali maka Q-nya pun jadi 3 kali. Kita masukkan ini ke rumus laju reaksinya. V sama dengan K P kuadrat kali Q. Kita masukkan P yang diperbesar 3 kali, K ini 1/3 kuadrat 1/3. Ini P1 banding P2, P1 banding P2. Jadi P dalam keadaan 1, P dalam keadaan 2. Ini K1 banding K2. Jadi sama dengan
Ini sama ya, kita anggap ya. Berarti P1 banding P2 sama dengan ini berapa? 1/9 dikali 1/3. Ini pangkat 2. Berarti 1/27. P1 banding P2. Maka harga V2 sama dengan 27 V1. Jadi V2 rumus laju reaksinya 27 kali P1. Ini cara yang pertama. Cara yang mudah. Cara yang kedua. Cara yang mudah kamu masukin aja ke rumus laju reaksinya. P sama dengan K P Q. K P-nya 3 kali kan? Diperbesar 3 kali. Ini pun dikali 3. K-nya kita anggap 1. Berarti 9 kali 3. Sama dengan 27. Jadi sama harganya. Di cara yang prosedural, di cara yang mudah. Nah, sekarang soal yang terakhir. Kita berhubungan dengan suhu. Kita buka di LKS halaman 189. Iya, ada di LKS ya. Ada contoh soal di LKS yang berhubungan dengan variabel. Kita cari yang berhubungan dengan variabel. Sabar. Nah, yang berhubungan dengan variabel. Reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Ia berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius selama 8 menit. Terus, jika setiap kenaikan suhu apabila setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lipat. Laju reaksi menjadi 2 kali lipat dari semula. Hitunglah waktu yang diperlukan. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, yang kita lihat yang diketahui. Tidak apa aja yang diketahui di sini. Ya, di soal ada suhu awal 30 derajat Celcius. Terus suhu akhirnya yang diminta 80 derajat Celcius. Ada apa lagi? Kenaikan suhunya atau A-nya tiap 10 derajat Celcius dia naik menjadi 2 kali. 2 ya. Jadi tiap 10 derajat Celcius, nah, laju reaksinya menjadi 2 kali lipat. Terus yang terakhir waktu 8 menit. Yang ditanya T1-nya. Berapa sih T1-nya? Kita pakai rumus yang tadi yang ada hubungannya antara laju reaksi dan waktu. T1 sama dengan 1/B delta T per A kali T0. Nah, masukin T1 1/B ada 1/2 delta T berarti 80 dikurang 30 derajat Celcius per A. Berapa kenaikan suhunya? 10 derajat Celcius.
dikalikan waktu pertama atau waktu awal 8 menit. Berarti setengah. Ini 50 dibagi 10 dapat 5 dikali 8. Berarti 2/5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 dapat 4. 8, 16, 32. Berarti 8/32. 1/4. Berarti 1/4 menit. Kalikan 1/4 dikali 1 menit berapa? 60. 1/4 kali 60. 60 bagi 4 berapa? 60 bagi 4. 1, 4, 20. 15 menit. Dah. Selesai pertemuan kita hari ini. Saya sudah mencontohkan 3 buah soal yang berhubungan dengan pencarian order laju reaksi. Laju reaksi berhubungan dengan konsentrasi dinaikkan berapa kali, dan laju reaksi yang berhubungan dengan kenaikan suhu. Jadi hari ini kita bisa menghitung cara mencari order reaksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap di rumah aja, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.